أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat Isya dan juga salat sunat tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid An-Najah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak melalui rasa ta'zim dan masyarakat kami, para tuan-tuan guru yang hadir dan juga seluruh jamaah yang insyaallah selalu senantiasa diberikan keberkahan fitri wa dunya wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga bisa hadir di Masjid An-Najah dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Isya dan juga salat-salat sunnah, antara lain salat sunnah tarawih dan juga salat sunnah witir. Dan ini doa dan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan baik dari siang hari maupun malam hari ini mendapatkan keberkahan ridho serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada penguasa kita dan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan terus membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, orang-orang yang selalu konsisten dalam jalan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kelak di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Qur'anul Nasihin ada satu dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, "Inni a'taitu ummata Muhammadin nuran." Sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Kaila yadhurruhum dzulmatan. Dengan dua cahaya tersebut akan terhindar daripada dua kegelapan. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man nurun ya Rabb?" Apakah dua cahaya itu wahai Tuhanku? Yang pertama adalah nur Ramadan dan yang kedua adalah nur Al-Qur'an. Oleh karenanya, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan Ramadan dalam kehidupan kita sehingga kita senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang bisa membentuk pribadi-pribadi kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi bahwa cahaya Ramadan dan cahaya Quran akan senantiasa menjadi penerang dalam kuburan kita nanti di yaumul qiyamah. Oleh karenanya, mari semangatkan diri kita semuanya untuk senantiasa melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Tidak ada yang bisa menjamin Ramadan yang akan datang untuk kita sama. Oleh karenanya, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Oleh karenanya, kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, harapannya kita ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan al-jannatu musyraqatun ila al-jannah. Surga menunjukkan kepada 4 macam golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa dia membaca Al-Quran.
kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau mungkin 11 bulan yang lalu kita berleha-leha, kita tidak anggap itu Al-Quran. Al-Quran hanya jadi pajangan buat kita semuanya. Oleh karena itu, Ramadan jadikan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Kita baca Al-Quran, kita pahami isi Al-Quran, kita amalkan, kita hafalkan, dan kita syiarkan dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum." Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kalian. Fa innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiqu ala ahlihi. Apabila satu rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, yaqillu khairuhu, sedikit kebaikan dari rumah tersebut. Wa yaksuru syarruhu, dan lebih banyak keburukan dari rumah tersebut. Wa yadiqu ala ahlihi, dan akan mempersempit orang yang berada di rumah tersebut. Oleh karenanya, introspeksi buat kita semuanya, hendaklah rumah kita jadikan aman bacaan Quran. Setelah kita mampu untuk membaca Al-Quran, kita belajar untuk memahami kandungan isi Al-Quran, sehingga kita mampu mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 133-134, kalau kita cuma baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Mungkin sebagian dari kita tidak ada yang tahu, hanya tahu bacanya saja. Tapi kalau seandainya kita paham dengan artinya, paham kandungan isi Al-Quran, insyaallah kita akan mampu mengamalkannya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu puasa itu harus membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ciri-ciri daripada orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau kemarin kita ikhtiar 11 bulan mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini kita prioritaskan untuk senantiasa berbagi dengan orang lain. Kita mampu untuk bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ayu sedekah afdal?" Sedekah apakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Sedekah fi Ramadan, Rasulullah. Sedekah yang kamu keluarkan di bulan Ramadan, karena pahalanya luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari sama-sama kita senantiasa terus membaca Al-Quran, kita pahami, kita hafalkan, dan kita amalkan serta kita syiarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa dia terus menjaga lisannya. Dia tidak mau berkata-kata yang kotor, dia tidak mau berkata-kata yang jorok. Padahal dia mampu selama bulan Ramadan, dia mampu menjaga hafidil lisan. Dia menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Ya, pada saat nanti setelah Ramadan telah berakhir, dia akan mampu senantiasa menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata yang kotor. Dia jaga untuk senantiasa menjaga agar dia tidak marah-marah dengan orang lain. Dia tidak marah dengan anak istrinya, dia tidak marah dengan saudaranya. Oleh karenanya, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dan yang ketiga yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar. Di saat yang tepat kita memberikan makanan untuk orang-orang yang lapar, kita sisihkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kita tidak mampu dengan 100.000, 200.000 sampai 500.000, alangkah baiknya kita sumbang 1 dus air mineral untuk berbuka dengan orang lain di masjid ini. Mudah-mudahan dengan lantaran wa'imil ji'an kita memberikan seteguk air yang diminum oleh orang lain, ini akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir,
yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, was-sha'imina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan, "As-sawli wa ana jazibi." Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada yang tahu kita puasa atau tidaknya, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada saat siang kita haus, pada saat kita berwudu 3 kali berkumur, 2 kali air yang dikeluarkan, 1 tidak dikeluarkan. Kita nggak tahu. Ya, kenapa? As-sawmu li wa ana jazibi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Oleh karenanya sumu tasibu, hendaklah kamu berpuasa, maka puasa itu akan memberikan kesehatan buat kita semuanya. Oleh karenanya nasihat yang terakhir yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyyah, akhsha ma khashitu ala ummati. Aku khawatir akan umatku 4 perkara. Yang pertama adalah hibarul badan, perut yang terlalu kenyang. Khawatir kalau seandainya kita banyak makan, ya selama ini mungkin tidak dikontrol. Selama 11 bulan kita tidak puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud dan puasa yang lain-lainnya. Kita digodol Ramadan ini untuk senantiasa berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhsha ma khashitu ala ummati. Aku khawatir akan umat yang atas umatku. Yang pertama adalah hibarul badan, perut yang terlalu besar. Yang kedua adalah mudawamatun naum, terlalu banyak tidur. Kalau orang sering makan pasti akan ngantuk. Kalau dia sudah ngantuk pasti akan rebahan. Kalau terbangun berjalan tidur. Makanya setelah sahur usahakan jangan tidur pada subuh, karena tidur setelah subuh itu akan mewariskan sebab bakti dalam kitab Taqul Ta'alim. Kita jaga nih, yang emang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi kalau seharian tidurnya ini akan mengeraskan hati kita. Oleh karenanya yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mudawamatun naum, terlalu banyak tidur. Yang ketiga wal kasal, punya sifat malas. Setelah dia banyak makan, dia banyak tidur, akan timbul malas dalam ikhtiar berusaha mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dia malas untuk beraktivitas. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon kepadamu daripada sifat malas. Dan yang terakhir yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waduk yakin, yang lemah dalam keyakinan. Setelah dia banyak makan, dia banyak tidur, sifat malas, timbul keyakinan dia lemah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin doa saya, Allah kok enggak dijabah oleh Engkau ya Allah. Kenapa ya Allah? Mungkin ikhtiarnya kita kurang karena lemah keyakinan kita. Oleh karenanya Ramadan ini adalah membentuk pribadi kita untuk senantiasa semangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, aku yakin bahwa semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma waktunya berbeda. Ada doa yang mustajab lahu, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang yudakhir lahu, Allah akhirkan. Ada doa itu sebagai yustaghfar lahu, sebagai penghapus dosa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat terus dalam membaca Al-Quran, dalam puasa dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya, agar kita membentuk pribadi menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.